Tim Potret dan rekan-rekan Yayasan Konservasi Alam Nusantara melanjutkan perjalanan. Merekam aksi pengembangan wilayah terpadu landscape Kayan di Desa Antutan. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai juga di Desa Antutan. Tadi perjalanan dari Longbuang sekitar 3 jam sepertinya. Melihat masyarakat desa berdaya melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Dengan menjaga landscape Kayan ini, kita juga menjaga lingkungan, menjaga ekosistem. Sebuah langkah bersama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan di sepanjang bentang alam Kayan yang kaya potensi. Dari Desa Longbuang, saya dan rekan-rekan Yayasan Konservasi Alam Nusantara berangkat menuju Desa Antutan. Membawa misi yang sama, melihat geliat masyarakat di tingkat tapak mengelola potensi alam dan budaya daerahnya. Kami menyusuri Sungai Pangean dengan ketinting selama lebih kurang 1 jam. Setelah sejam, kami sampai di persimpangan Sungai Pangean dan Sungai Kayan. Dari sini, saya dan tim akan melanjutkan perjalanan ke Desa Antutan dengan speedboat. Nah, sudah datang speedboatnya. Oke. Oke, ini kita lagi mindahin barang, saatnya transit. Kita akan naik speedboat menuju langsung ke Desa Antutan. Selama 2 jam, kami mengarungi Sungai Kayan, sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Bulungan. Sungai ini adalah sumber air untuk pertanian dan transportasi. Masyarakat yang tinggal di sepanjang bentang alam Kayan biasa menggunakan ketinting maupun kapal cepat. Saat hampir tiba di Desa Antutan, tim Yekan melihat warga sedang menjual durian di kebun dekat tepi Sungai Kayan. Langsung saja kami menepi. Pesta durian pun dimulai, pemirsa. Ini baru. Coba. Manis, ini manis. Ada pahitnya? Pahitnya enggak. Ini manis saja. Setelah kenyang durian, kami lanjutkan perjalanan. Nggak sampai 10 menit, kami mendarat di dermaga Desa Antutan. Oke. Ayo. Oke, yuk. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai juga di Desa Antutan. Tadi perjalanan dari Longbuang sekitar 3 jam sepertinya. Kita dari awal, dari Longbuang, dan ini udah sampai di Desa Antutan, udah sampai di dermaga. Kita mau turun-turun balang dulu, istirahat sebentar, baru nanti kita lanjutin kegiatan kita.
Memang kebetulan sekali, kami datang ke sini ketika sedang musim durian. Hari itu, dermaga sibuk dengan aktivitas warga yang membawa hasil panennya. Ketinting penuh dengan durian. Ini pemandangan yang lazim saat warga Antutan panen raya durian, pemirsa. Durian ini akan dikirim ke Tanjung Selor dan Berau. Sebagian juga dijual di dermaga ini. Pemirsa, ini kita mau lihat pengolahan kakao, tapi sebelum itu kita akan diajak untuk melihat kebun durian dari Ibu Ida, yang karena kebetulan juga memang di sini tuh lagi musim panen durian, pemirsa. Jadi nanti sebelum kita ngelihat proses pengolahan kakao, kita melipir sebentar ya ke kebun duriannya Ibu Ida yang juga kebetulan ada di belakang rumah. Yuk. Di lahan seluas hampir 2 hektar ini, Bu Ida dan suami menanam berbagai jenis pohon buah seperti durian, alai, rambutan, dan kakao. Mirip seperti Desa Longbuang, kebun yang kaya diversity. Usia kebun ini juga cukup matang, sekitar 30 tahun. Nah ini pokok Nah, itu alai, contohnya. pemirsa. Buahnya mirip seperti durian. Kembaran durian, tapi berbeda, warnanya orange, warna kulitnya. Pemirsa boleh lihat nih. Tuh. Bisa dikatakan alai adalah buah endemik Pulau Kalimantan. Ingin coba rasanya seperti apa, tapi sayang pemirsa, kali ini kita belum beruntung, buahnya belum matang. Kami masuk lebih jauh hingga ke bagian belakang kebun. Di sini, pokok-pokok durian tinggi menjulang lebih banyak. Sebagian besar durian yang jatuh sudah diambil tadi pagi. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba ada durian runtuh. Nggak sabar saya. Nih, durian runtuh. Iya. Mana pokoknya Pak? Oh ini dia Pak. Ya. Mana Pak? Oh. Cukup besar ya. Kita Sejak coba baru nih. jatuh begini enaknya tuh. Enak ya Bu, biasa ya kalau Baru jatuh tuh enak. baru jatuh. Durian lagi. Saatnya pesta durian kedua, pemirsa. Kita buka. Pak lemak ini kelihatannya Pak. Duh, Pak saya coba ya Pak. Wah, mari kita nikmati momen penuh kenikmatan ini. Lemak sekali, legit dan tebal. Kita coba rasanya. Pak, ini lebih nikmat dari tadi, bener. Lebih manis. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, warga Desa Antutan juga menanam kakao sejak dulu. Dengan potensi tanaman kakao yang besar, memperbaiki perkebunan kakao dan mengolah produk turunan kakao menjadi bagian dari IAD, Integrated Area Development, atau pengembangan wilayah terpadu Desa Antutan. Jadi kita kebanyakan replanting sama ini sih, sambung samping. Jadi sambung cupon juga ya, banyak yang berhasil, ada juga yang enggak sih. Jadi saya lebih milih ditanam dulu baru disambung pucuk. Jadi deh seperti ini. Jadi saya terapkan multiklonal juga di sini. Oh, untuk kakao saja? Untuk kakao saja. Jadi kalau begini Bu, nanti bisa berbuahnya dan Ibu mulai panen berapa tahun lagi? 1,5 tahun sampai 2 tahun sudah bisa. Sudah bisa. Yang penting perawatannya dia. Pemirsa, tadi kita udah lihat kebun buah dari keluarga Ibu Ida, dan memang selain durian, ternyata kakao adalah salah satu komoditi unggulan dari Desa Antutan. Nah, sesuai janji saya tadi, kita akan melihat proses pengolahan produk kakao ya pemirsa, yang dikelola oleh Ibu Ida dan juga kelompok tani yang ada di sini. Kita akan melihat seperti apa prosesnya, dan kemudian nanti akan jadi produk coklat ya, coklat batangan,
yang juga memang sudah jadi produk yang juga sudah dipasarkan dari Desa Antutan. Nah, kita akan lihat ke dalam ya. Ini rumah produksinya. Di rumah produksi ini, kelompok wanita tani mawar mengolah biji kakao menjadi coklat batang dan bubuk coklat. KWT Mawar dibentuk tahun 2019. Selaras dengan misi pemerintah Kabupaten Bulungan, sejak 2 tahun lalu, KWT Mawar mulai melakukan hilirisasi kakao lokal. Bupati sendiri kan menerapkan kalau bisa satu desa tuh wajib satu produk unggulan. Jadi kami sarankan kalau untuk coklat lah jadi produk unggulan. Alasannya Desa Antutan. Nah, alasannya ya karena di sini juga coklat banyak kan. Jadi kami mencari potensi yang ada di desa lah. Oke. Gitu. Karena memang coklat di sini pokoknya juga banyak, gitu. Kenapa tidak ya, Bu? Iya, betul. Dikembangkan juga untuk produk hilirnya langsung di sini. Wah, luar biasa. Saatnya kita buat coklat bersama Bu Ida. 300 gram supaya lebih cepat matang. Namun terlebih dahulu kita pilah berdasarkan ukuran. Setelah itu kita sangrai biji kakao hingga berwarna coklat kehitaman. Aroma harum kakao sudah tercium. Rasanya seperti sedang merosting biji kopi ya, pemirsa. Setelah disangrai, kita pisahkan biji kakao dari kulit ari. Setelah itu, cocoa nibs atau potongan kakao ini siap untuk digiling menjadi serbuk. Ini kita akan giling nibs tadi yang sudah dikupas juga ya dari kulit. Nanti akan dipisahkan antara bubuk dan juga lemak kakaonya. Oke. Nah, ini pemirsa bubuk yang sudah digiling ya, Ibu. Ya. Bu, ini boleh saya nah, boleh. ini halus. Boleh, ya. Ini bubuk kakaonya, dan yang satu lagi ini adalah lemaknya. Butternya. Gitu. Ini yang kemudian menjadi bahan campuran untuk membuat coklat bar ya, Bu? Ya. Coklat batangan. Cocoa nibs yang sudah digiling kita masukkan ke mesin pengayak agar bubuknya semakin halus. Oke, akhirnya sudah jadi ya, Ibu. Nah, pemirsa, ini dia bubuk kakao yang sudah melalui seluruh proses hingga pengayakan ya, Ibu. Hingga ini jadi bubuk kakao 100% original. Ya. Dan kemudian nanti ini akan diformulasikan kembali untuk menjadi produk siap saji seperti ini. Nah, ini kakaonya berapa persen, Bu? 21%. 21%. Ini siap diseduh menjadi minuman. Nanti kita boleh coba ya, Ibu? Boleh. Minuman kakao, Antutan kakao. Hari kedua di Desa Antutan dibuka dengan hiruk-pikuk pasar pagi di pinggir dermaga. Pasar ini hanya buka mulai dari jam 4 subuh hingga 9 pagi, pemirsa. Sebuah pasar sederhana. Pemirsa lihat, di sini warga menjual berbagai hasil kebun mereka. Ekonomi warga berputar di desa. Komoditi yang dijual juga tidak dalam jumlah banyak, menggambarkan karakter masyarakat Dayak yang gak rakus, mengambil hasil bumi secukupnya. Pemirsa, kalau kemarin kita sudah melihat hilirisasi dari produk kakao Desa Antutan, nah kali ini kita akan melihat kebun kakao. Masih bersama dengan teman-teman dari Yekan, kita akan berkunjung ke kebun kakao dari masyarakat Desa Antutan juga ya, Mbak ya? Ya, hari ini kita akan melakukan kunjungan ke kebun kakao masyarakat yang ada di lokasi Laliu yang dikelola secara hutan kemasyarakatan skala skema perhutanan sosial.
Nah, di sana kawan-kawan dari KTH Simpeng Ulun Bulungan sudah mengelola sekitar 188 hektar kebun kakao yang kemudian juga ada rumah produksi untuk pasca panen dengan rumah fermentasinya. Jadi nanti di sana di kebun ini kita bisa lihat juga seperti apa proses fermentasi dari kakao yang sudah dilakukan. Iya. Oke. Ini kita akan menyeberang sepertinya ya Mbak ya? Ya, untuk kita menuju ke akan kebun. menyeberang pakai petambangan kalau orang sini bilang. Petambangan, bukan ketinting, beda lagi. Bukan. Jadi dia seperti apa ya? Ponton kecil. Oke. Menyeberang untuk hanya menyeberangi sungai ini saja. Oke, mungkin sekitar 5 menit ya Mbak. Mm-mm. Oke, kita langsung aja. Langsung Sepertinya aja. para ibu sudah menunggu di kapal. Ya, di Oke, petambangan. yuk. Oke. Udah ditunggu sama ibu-ibu di petambangan. Ya. Oh, ibu-ibunya loh, tambang. Sama tukang tambang lagi ya. Kenapa bilangnya petambangan, Mbak? Itu emang bahasa Untuk- Dayak kah? Apa ya, bahasa Bulungan sini. Karena penyeberangan kali ya. Makasih ya, Bang. Bilang nanti si Sari suruh ini ya, bayarnya ya. Selamat pagi, Bu. Lagi. Udah ditungguin. Saya duduk di sini samping Ibu ya. Mbak Tutut duduk Oh di ya, sana. aku di belakang boleh. Ya. Sini aku, Pak. Oke, saya duduk di sini. Pak berdiri aja. Oh, janganlah, Pak. Kami menyeberang bersama warga yang juga akan pergi ke kebun masing-masing. Nggak sampai 5 menit, kami tiba di sisi seberang. Kendaraan roda 4 yang akan membawa kami ke kebun kakao sudah menunggu. Dari sini, kami masih harus menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam lagi untuk sampai ke area perkebunan Desa Antutan. Pemirsa, setelah 1 jam di perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup terjal, cukup menantang ya, akhirnya ini kita udah sampai. Dan ini titik pemberhentian pertama kita tuh ada di Demplot perkembangan ataupun pengembangan agroforestry. Di sini nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Arifin. Ini Bapak Arifin, pemirsa saya kenalin. Bapak, Mbak Tutut. Pemirsa saya kenalin Bapak Arifin sebagai ketua dari kelompok tani hutan yang ini termasuk dalam kawasan hutan kemasyarakatan ya. Mbak di Desa Antutan. Nanti kita akan ngobrol. Mungkin Bapak nanti boleh aja kita ya keliling ngelihat kebun. Boleh ya Pak, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Yuk pemirsa. Sama Mbak Tutut juga lah ya. Yuk. Langsung nggak? Ya, ayo Pak. Sebagai sentra komoditi kakao di Kabupaten Bulungan, sejak awal Desa Antutan sepakat untuk mengembangkan hulu hilir kakao sebagai program dari pelaksanaan IAD Landscape Kayan. Pak Arifin bersama kelompok tani hutan mendapat dampingan dari Yekan dan berbagai NGO lainnya dalam hal kelola kawasan, lembaga, dan kelola usaha. Tentunya pendampingan juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao. Nah itu agak kuning merah-merah kan? Ah, ah. Nah, itu matang tuh. Nah, ternyata ini ada, tadi kita ada dapat 2 buah yang sudah boleh dipanen pemirsa. Dan tadi juga Pak Arifin cerita ke kita ternyata kalau manen buah kakao juga ada tekniknya ya. Gitu, jadi harus digunting dengan baik juga dan menyisakan sedikit apa ini ya Pak ya, rantingnya begitu ya Pak ya, untuk kemudian nanti bisa tumbuh kembali lagi bunganya. Kita lanjut lagi nanti ini setelah ini ke lokasi fermentasi. Setelah rehat, kami melangkah ke rumah fermentasi kakao untuk melihat proses pasca panen buah kakao. Kami ngobrol dengan Bang Fudin selaku anggota Internal Control System atau ICS yang berperan untuk menjamin mutu ataupun kualitas hasil panen kakao Desa Antutan. Untuk sementara karena harga kakao lagi ini lebih tinggi yang asalan, jadi untuk sementara kita istilah kurangi dulu fermentasi karena ngasih ke asalan dulu. Karena kalau kita ajak teman-teman untuk ke fermentasi, kayaknya mereka banyak ke asalan karena harga asalan sekarang lebih naik dari fermentasi. Tapi tetap tidak
tidak meninggalkan. Kalau fermentasi tetap kita lakukan. Budidaya kakao Desa Antutan memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani kakao. Pemirsa, ini kita ada di ekowisata air terjun Sebakut Desa Antutan. Kalau tadi kita udah seharian ya keliling ngelihat potensi yang ada di desa ini. Saat ini kita bersantai sejenak ya pemirsa, menikmati keindahan alam yang ada di sini bersama dengan teman-teman dari YEKAN dan juga masyarakat Desa Antutan. Yuk. Kita melihat begitu banyak kemajuan yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa untuk mewujudkan IAD Landscape Kayan Kabupaten Bulungan sejak dimulai pada 2023 lalu. 8 program strategis seperti pemantapan kawasan, pengembangan HHBK, agroforestry dan agroindustri, serta interkoneksi wisata alam dan budaya sudah dijalankan oleh 18 desa yang masuk dalam IAD Landscape Kayan. Mbak Tutut sebagai spesialis perhutanan sosial dari YEKAN menjelaskan hal ini kepada saya, bahwa skema perhutanan sosial memberikan akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat. Saat ini YEKAN bersama kawan-kawan baik mitra pembangunan maupun dengan pemerintah di tingkat kabupaten maupun di provinsi, ini melihat dari 8 rencana aksi tadi, ini bisa berjalan baik secara agroforestry-nya terus meningkat, kemudian bagaimana HHBK ini juga kemudian dikembangkan dan ditingkatkan. Ini bagian-bagian yang ingin coba dilakukan bersama-sama. Jadi tidak hanya YEKAN sendirian karena inilah kerja kolaboratif, kerja secara pentahelix. Nah, di dalam IAD sendiri memang ada slogan adalah Tenguyun Hutanku. Bagaimana pemerintah kabupaten ini melihat sinergitas antara semua pihak, baik yang ada di tingkat pusat, provinsi, kemudian swasta, mitra pembangunan, bahkan sampai desa, dan juga ada beberapa baik di tingkat perguruan tinggi dan swasta, ini bisa bekerja bersama-sama dalam menuju pembangunan hijau Kabupaten Bulungan. Dan interkoneksi wisata, ini bagian wisata alam yang sebenarnya ingin dikembangkan berbasis budaya lokal. Jadi pengembangan wisata alam tidak harus merubah secara budaya maupun bentang alamnya. Yuk kita main ke air terjun ya. Mari kita tutup perjalanan ini dengan menikmati kesegaran air terjun Sebakut. Ini udah terasa cipratan air terjunnya aja juga nggak apa-apa ya. Episode kali ini sekaligus menutup perjalanan saya bersama tim potret. Wah, air terjun Sebakut. Terima kasih untuk kebersamaan pemirsa setia selama ini. Sampai bertemu lagi, dan nantikan selalu episode-episode menarik potret selanjutnya.